Peran sosial itu kita akan dilayani oleh Pendeta Marto Marbun. Kebaktian Remaja Pemuda KRKP pada hari ini akan dibawakan juga dengan Pendeta Mary Lopulala Malau dengan tema Start It From Myself, diadakan pada pukul 11 siang. Lalu untuk KRKP di minggu depan di pukul yang sama dengan tema More Than Legacy, kita akan dilayani juga oleh Pendeta Marto Marbun. Komisi Anak. Ibadah sekolah minggu pada hari ini akan dilakukan pada pukul 10 pagi dengan tema Tuhan Berjanji. Persekutuan doa pagi. Persekutuan doa pagi diadakan pada setiap hari Sabtu pukul 6 pagi melalui Zoom. Mohon kehadiran jemaat di dalam doa pagi, dan bagi yang ingin berkenan ikut, boleh mengakses link Zoom yang terdapat di website GKI Sunda Kelapa. Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio. Bagi umat yang memiliki anak usia dari balita sampai dengan 8 tahun, diharapkan dapat mendaftarkan anaknya untuk imunisasi polio pada hari Minggu hari ini, pukul 10.30 di ruang Betaria GKI Perniagaan. Imunisasi dilakukan secara oral dengan meneteskan ampul, bukan disuntik, dengan dokter umum Poliklinik GKI Perniagaan. Dan imunisasi polio ini gratis Bapak Ibu, karena kegiatan ini dilaksanakan oleh GKI Perniagaan kerjasama dengan Puskesmas Tambora. Panitia Camp Remaja Pemuda. Panitia Camp Remaja Pemuda akan mengadakan bazar layak pakai pada hari ini pukul 2 siang sampai dengan selesai, bertempat di halaman gereja GKI Sunda Kelapa yang di Jalan Ekor Kuning. Jadi lokasinya akan ada di belakang ya Bapak Ibu ya. Diharapkan jemaat untuk dapat membantu penggalangan dana dari panitia. Dan jemaat juga diundang untuk dapat berpartisipasi, baik itu bantu dalam bazar ini ataupun belanja barangnya. Pertukaran penatua pada hari ini, Minggu 28 Juli 2024, utusan penatua dari GKI Sunda Kelapa akan pelayanan ke GKI Perumahan Citra 1 yang diutus dalam penatua Alfred Ramboki dan penatua Efraim Bani. Dan pada hari ini GKI Seroja mengutus GKI Sunda Kelapa ke Sunda Kelapa dalam diri penatua Peter Chandra, diperkenalkan untuk berdiri Pak, dan penatua Ratno Wibawanti. Mari kita sambut Bapak Ibu. Selanjutnya program pemeriksaan kesehatan. Program pemeriksaan tekanan darah secara gratis yang dilaksanakan pada hari ini akan dipindahkan pada minggu depan, Minggu 4 Agustus 2024, pukul 10 pagi, selesai kebaktian umum bertempat di depan ruang TU. Karena ada Pekan Imunisasi Nasional PIN Polio tadi. Selanjutnya persembahan bulanan. Persembahan bulanan akan diadakan pada hari Minggu depan seperti biasa di minggu pertama, dan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengambil amplop agar dapat mempersiapkan persembahan bulanan di rumah dulu. Dan bagi jemaat yang ingin melakukan via transfer bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Persekutuan keluarga. Pada hari Jumat 2 Agustus pukul 7 malam bertempat di kediaman keluarga Ibu Yanti Lazuardi, yaitu di Jalan Dwiwarna Mangga Besar, dengan pembicara Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanudi, bertema kesetiaan dalam pernikahan dan keluarga. Bapak Ibu dan jemaat sekalian diundang untuk dapat mengikuti persekutuan keluarga ini. Bulan keluarga. Dalam rangka bulan keluarga, panitia akan mengadakan retret jemaat GKI Sunda Kelapa yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Sabtu pada tanggal 11 sampai 12 Oktober 2024, bertempat di Pondok Wisata Remaja Anugerah Gunung Gelis Bogor dengan tema Bersama Kita Tumbuh Lebih Kuat. Pendaftaran akan dibuka dengan biaya 250.000 per orang jika orang tersebut ingin menginap, dan 150.000 per orang bagi yang tidak menginap. Jadi dibuka opsional buat Bapak Ibu untuk dapat mendaftar
Dengan ketersediaan waktu Bapak Ibu, apakah bisa menginap atau tidak menginap? Jemaat kiranya dapat mengikuti retret ini, dan untuk uang pendaftaran bisa dicicil melalui panitia Ibu Herni Jusnita atau yang kita kenal sebagai Ibu Helmi, atau Ibu Comeliani atau yang kita kenal dengan Ibu Cincing. Pendaftaran ditutup pada tanggal 6 Oktober 2024. Himbauan kehikmatan ibadah. Demi menjaga kehikmatan selama ibadah berlangsung, umat diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum ibadah dimulai dan menjaga ketenangan selama ibadah berlangsung. Demikianlah warta lisan pada hari ini. Mari kita bawa dalam doa kita untuk setiap kegiatan di gereja kita. Tuhan memberkati. Marilah kita mulai kebaktian pada minggu hari ini. Kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam keheningan. Bukakanlah pintu gerbang kepadaku kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku, dan aku telah menjadi keselamatanku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Mari kita sambut dengan berdiri, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Saudara-saudara, kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Terima kasih, dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, realita melayani seringkali bukanlah suatu perkara yang mudah. Ada saja tantangan bahkan hambatan yang kita jumpai. Bahkan tidak jarang terdapat fenomena penolakan ketika orang terlibat dalam pelayanan tertentu. Hal ini membuat para pelayan Tuhan mengalami situasi yang dilemis tentunya. Di satu sisi kita merasa harus memenuhi panggilan Tuhan untuk terus melayani, namun pada sisi lain kita merasa tidak sempurna, bahkan menjadi serba salah. Melalui tema Jangan Gentar Melayani pada hari ini kita mau belajar untuk meresponi setiap tantangan, hambatan, bahkan penolakan yang kita alami dalam pelayanan. Sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelayan yang baik dan setia serta berkenan di hadapan Tuhan.
Mari kita sambut dengan nyanyian pembuka kita, Masih Banyak Orang Berjalan. Dengan penuh kesadaran kita mengakui bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita kerap kali berbuat salah di hadapan Tuhan. Kita kerap melupakan panggilan kita untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan berakar di dalam kasih dan anugerah Allah. Marilah kita bersama-sama mengakui dan menyesali keberdosaan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu menyatakan penyesalan dan pengakuan kami akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami belum bisa menjadi anak-anak yang memancarkan terang kasih-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami telah berdoa. Amin. Kasih Tuhanku lembut. Kasih Tuhanku lembut.
mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk menjadi saksi-saksi Injil Tuhan Yesus Kristus, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Berita anugerah terambil dari Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Dan bersertamu juga. Mari kita sambut dengan salam damai, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karunia, serta pengampunannya diberi. Sungguh layak bersukacita karena Tuhan telah memberikan penebusan ke kita, dan marilah kita untuk memberikan damai kita kepada saudara seiman kita, keluarga kita, teman kita, dan orang-orang yang kita temui. Karena kita sudah ditebus olehnya. Inilah yang dilakukan Kristus, maju
Mari Bapak Ibu kita bersatu hati untuk berdoa sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami sungguh bersukacita atas hari ini ketika kami diingatkan kembali betapa banyaknya karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu bukalah mata batin kami sehingga kami dapat menghitung banyaknya berkat yang kami alami tiap waktu dan kesempatan. Dan untuk dapat bersyukur kami juga membutuhkan pekerjaan Roh Kudus. Karena itu hadirlah di dalam diri kami hingga dengan terang kebenaran yang ada kami dapat terbukakan pikiran. Dan karena kasih Tuhan yang dekat, maka hati kami pun melunak, kami pun mengalami kasih Tuhan dan dapat menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Kami sungguh bersyukur karena di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang berkarya, sehingga kami dapat merasakan lawatan Tuhan secara pribadi, kembali meneguhkan iman percaya kami dan menumbuh kembangkan diri kami agar kami dapat hidup menjadi tanda kemuliaan Tuhan bersama dengan sesama dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan bekerja melalui diri kami. Oleh karena itu Tuhan kiranya juga memakai hamba-Mu. Engkaulah yang menolong dia untuk menyampaikan segala kebenaran yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah kami umat kepunyaan-Mu ini senantiasa dapat bersyukur karena karya Tuhan nyata sebab Engkau dekat dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-42 sampai 44. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ada seorang dari Baal Salisah datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan dan masih ada sisanya. Ia lalu menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan menanggapi bacaan pertama kita dengan menyanyikan Mazmur 145 ayatnya yang ke-10 sampai 18 secara berbalasan. Sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanah
segala yang hidup. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Segala yang Kau jadikan kan bersyukur padamu ya Tuhan. Mereka yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, kan bicarakan keperkasaan-Mu pada anak-anak manusia. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Kerajaan-Mu adalah kerajaan segala abad, perkataan-Mu pun tetap lewat semua keturunan. Tuhan selalu setia dalam segala perkataannya, dan penuh dengan kasih setia dalam segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu, yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu sungguh adil di dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi
setiap orang yang berseru padanya di dalam kesetiaan. Maka sekalian orang menantikan Engkau, dan Kau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu, yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Bacaan kedua terambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang darinya semua keluarga yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus Tuhan turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes di pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21 akan kita baca pada saat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Bersaksi kepada kita demikian. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki dengan laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Ketika hari mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun ia berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Lalu mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah firman Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Dipersilakan Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih atas sambutannya. Senang rasanya saya dapat bersama beribadah pada minggu kali ini dengan Bapak Ibu di jemaat GKI Sunda Kelapa ini. Kembali ini yang kedua buat saya membawa salam dari GKI Gunung Sahari di mana saya melayani. Sungguh sukacita bisa bertukar pelayan pengkhotbah. Bapak Ibu, tema jangan gentar melayani dan saya memfokuskan ini pada Injil Yohanes yang sudah kita baca tadi di pasal 6 ayat 1 sampai 21. Waktu mempersiapkan khotbah saya ingat satu kata yang mungkin pernah juga Bapak Ibu pikirkan, mission impossible gitu ya. Sesuatu yang kayaknya nggak mungkin untuk dikerjakan tapi dimintakan. Saya ingat puluhan tahun yang lalu waktu saya calon pendeta, mungkin Pak Marto pernah ngalami treatment yang sedikit berbeda mungkin tapi sama. Ketika ada masanya kami melakukan sebuah perjalanan dan pada waktu itu saya bersama dengan teman-teman diminta dengan koran yang kami punya, kalau kurang lebih 10 ya, udah lama sekali, tapi nggak banyak. Kami harus menjual koran itu dan mendapatkan uang untuk melakukan perjalanan yang rasanya kalau ini dipikir oleh akal budi pada waktu itu nggak mungkin. Korannya koran bekas dan kayaknya harganya pun tidak akan bisa mencukupi kebutuhan kami. Kesel sih, jujur pada waktu itu seperti dikerjain, mungkin Pak Marto pernah ngalami ya di Observer itu, seneng orang tuh ngerjain. Tapi pada waktu itu saya merasa takjub bersama dengan teman-teman, kok bisa? Ketika kami jual kepada orang, tentu kami tidak jual secara normal, kami sedikit menggambarkan apa yang kami tengah lakukan, membuat orang yang kami datangi itu jatuh kasihan tepatnya mungkin ya. Nggak butuh korannya tapi melihat muka-muka frustasi yang berpikir bagaimana akan melakukan perjalanan kalau nggak ada uang. Akhirnya koran itu laku dengan harga yang bisa kami pakai untuk melakukan perjalanan yang dimaksud.
Bapak Ibu, pengalaman ini pengalaman buat saya mission impossible. Karena rasanya kalau zaman sekarang orang kan mikir ya, nimbang-nimbang. Ini kalau beli sesuatu perlu atau enggak. Kita tahu bahwa orang pada saat ini adalah orang-orang yang sangat memperhatikan apa yang akan mereka lakukan dengan uang. Dan tidak jarang dalam kehidupan ini, saudara pun gitu ya, kalau datang minta pertolongan gak selalu kemudian orang yang didatangi itu memberikan. Jadi pengalaman ini menurut saya pengalaman yang tidak terlupakan karena momen itu saya bersama dengan teman-teman melihat karya Tuhan. Tuhan itu bisa bekerja ya, membuat orang yang dijumpai nggak kenal siapa kami dan mungkin juga bukan orang Kristen gitu, tapi kok bisa disentuh hatinya dengan kasihan dan dia dipakai Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada kami agar misi kami dapat tercapai. Pengalaman itu pernah saya coba juga ke anak remaja di mana saya dampingi di Gunung Sahari dan ternyata berhasil sama. Saya pikir wah luar biasa ya, masih banyak orang-orang baik, ada orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan dengan cara-cara yang mungkin susah kita bayangkan. Bapak Ibu, pengalaman ini membuat saya merasa bahwa dalam menjalani sebuah misi, memang kita harus punya satu modal, yaitu kemauan untuk berusaha. Kalau orang sudah tidak mau berusaha, maka pasti gak akan ada apa-apa. Contoh waktu membaca Injil Yohanes ini, saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Filipus kepada Tuhan Yesus ini semacam penolakan. Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Saya tidak melihat ada sebuah aksi di sana yang dilakukan oleh Filipus. Jadi saya menangkap ada satu pola fixed mindset. Kalau sudah berpikir itu mustahil, itu enggak mungkin, itu enggak bakal bisa, maka enggak akan ada usaha. Baru-baru ini anak saya sakit, saya suruh makan suplemen karena masih kecil Bapak Ibu 7 tahun, belum biasa makan pil begitu ya, biasanya pakai sirup. Jadi ada fixed mindset dalam dirinya enggak bisa menelan pil yang kecil. Karena menurut dia kalau obat itu harus sirup. Jadi dipaksa makan keluar lagi, dipaksa makan keluar lagi, enggak berhasil sampai dibuang. Jadi ternyata orang itu, manusia itu kalau sudah mindsetnya itu mengatakan tidak bisa, enggak bakal, itu bisa kejadian. Enggak bisa, enggak bakal, bukan karena dia memang enggak bisa, tapi dia menghentikan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan. Contoh mungkin dalam pelayanan ya, nggak tahu mungkin di Sunda Kelapa beda dengan Gunung Sahari, kalau ada pencarian penatua susah banget cari orang baru. Orang lama artinya orang yang sudah pernah menanggapi pelayanan sebagai penatua biasanya punya hati, memikirkan gimana gereja, sehingga mereka mau berusaha sedemikian rupa. Tapi mencari orang baru biasanya berbentur dengan nggak bisa. Nggak bisa karena saya bekerja, nggak bisa karena anak saya kecil, nggak bisa karena saya tidak punya kemampuan, nggak bisa, dan memang jadi nggak bisa. Nggak ada orang baru, biasanya orang yang lama lagi-lagi jadi penatua, lagi-lagi jadi penatua karena fixed mindset tadi. Bapak Ibu, fixed mindset ini menurut saya sesuatu yang berbahaya. Menjadi satu hal yang menghalangi karya Tuhan terjadi di dalam diri kita dan juga melalui kehidupan kita bagi banyak orang. Sesuatu yang berbeda kita lihat di sini waktu menyaksikan apa yang dikatakan oleh Andreas. Saya menangkap di sini Andreas tentu bukan cenawang atau yang bisa tahu semua pikiran orang, tahu perbekalan orang. Pasti sebelum dia mengatakan bahwa di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, dia sudah berusaha dulu. Cari tahu dulu bagaimana nih ketika sang guru mengatakan di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan. Dia tahu bahwa
ada harapan dari Yesus bahwa orang banyak tadi dapat dilayani oleh mereka sebagai orang yang didatangi atau tuan rumah sekalipun tidak di rumah pada waktu itu. Dia berusaha untuk mencari jalan bisa memenuhi apa yang gurunya minta. Sehingga dia dapat menemukan bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bapak Ibu, usahanya kesannya kecil gitu ya. Hanya tanya-tanya orang dan yang didapat pun sebenarnya bukan sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan. Karena hanya 5 roti jelai dan 2 ikan, apalah artinya untuk bisa mencukupkan 5.000 laki-laki tadi makan bersama dengan keluarganya kalau ikut serta. Tapi yang kecil, yang kelihatan itu tidak bernilai, kelihatan itu enggak menjadi sebuah solusi. Kita bisa lihat di sini Tuhan pakai itu untuk menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kita menyaksikan bagaimana Tuhan mengambil 5 roti jelai tadi, 2 ikan tadi untuk kemudian dijadikan satu hal yang tidak terbayangkan, yaitu mencukupkan semua orang makan. 5.000 orang laki-laki makan dengan kenyang. Bapak Ibu, kalau tema kita soal melayani gitu ya, saya ingat ada seorang ibu yang mengatakan, saya ini ibu rumah tangga loh, pendidikan saya nggak tinggi, hanya SMA. Tahu saya sebenarnya dapur doang. Tapi ketika dia bersedia untuk ambil peran dalam pelayanan, dia selalu berusaha untuk dapat membawa kebaikan dalam persekutuan. Kalau memang butuh untuk seksi konsumsi, dia ambil peran itu untuk dapat mensupport kegiatan-kegiatan yang dilakukan rekan-rekan lain. Tetapi ketika waktunya dia diminta jadi MC, dengan gemetar-gemetar di awal begitu ya, dia pun maju ke depan. Dia tetap bisa Tuhan pakai untuk melayani. Mungkin rasanya apa yang dilakukan itu kecil. Apa yang dilakukan itu tidak mengubah dunia. Tetapi apa yang dilakukannya bisa menyentuh hati orang. Bisa mempertobatkan seseorang. Karena bukan apa yang ada dari diri kita. Tetapi bagaimana kita menyadari kita ini adalah alat berkat dari Tuhan. Menjadi alat berkat dari Tuhan itu adalah satu kesadaran yang harus ditanggapi dengan kemauan. Mau berusaha, mau keluar dari zona nyaman, mau membongkar pikiran kita bahwa fixed mindset itu adalah sebuah halangan Tuhan bekerja, sehingga saya mau grow, saya mau bertumbuh, saya mengundang Tuhan turut campur dalam perkara saya mau berusaha. Kalau orang yang mau berusaha, nggak ada persoalan yang nggak akan ada selesainya. Kita tahu Bapak Ibu, dalam kehidupan ini bukan hanya soal pelayanan yang butuh usaha. Mungkin juga persoalan keluarga, persoalan di tempat bekerja, persoalan di tempat kita studi itu membutuhkan kesediaan untuk berusaha. Mengundang Tuhan bekerja bukan berarti kita duduk diam dan manis menunggu Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Kita adalah alat berkat Tuhan yang harus berfungsi. Menjadi alat berkat Tuhan yang berfungsi, tadi katakan ada kemauan dan juga tentu harus ada keyakinan. Gak mungkin orang yang mau bekerja untuk sesuatu yang abstrak. Contohnya mungkin ini gak bisa wawancara sama Pak Pendeta Marto ya. Kenapa jadi pendeta gitu ya. Banyak orang-orang yang mau jadi pendeta ini ingin mengubah dunia bersama dengan Tuhan Yesus. Dunia kita kan dunia yang dalam dosa. Tapi kan kita merindukan kerajaan Allah itu datang di dunia. Jadi kalau seorang ambil peran dalam pelayanan, entah itu kependetaan atau yang lainnya, kita punya sebuah misi. Menghadirkan kerajaan sorga di dunia yang masih dikuasai dosa. Rasanya kok impossible gitu ya. Gimana caranya mengubah dunia, mengubah apa yang biasa orang-orang lakukan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih dilakukan karena dorongan dosa. Bagaimana kita menyadarkannya? Kalau dipikir-pikir, terus dipikir-pikir, gak akan ada aksi.
untuk melakukannya. Tapi ketika kita yakin bahwa apapun yang saya kerjakan itu menjadi sebuah jalan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, maka dengan keyakinan penyertaan Tuhan itulah seorang pelayan Tuhan, kita semua murid-murid Tuhan tetap menjalani hidup sesuai dengan kebenaran firman. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mungkin kalau tadi kita sekilas membaca di 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Dengan jelas Nabi Elisa mengatakan bahwa demikianlah firman Tuhan. Orang akan makan dan masih ada sisanya. Elisa mengajarkan kepada hambanya pada waktu itu bahwa kalau firman Tuhan mengatakan itu, maka pasti akan kejadian gitu ya. Keyakinan bahwa firman Tuhan ini bukan sebuah teori, bukan sebuah kata-kata kosong, tetapi keyakinan bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin, mendorong setiap orang keluar dari zona nyamannya, melakukan apa yang Tuhan mintakan untuk diresponi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika kita melakukan itu semua, maka percayalah gak ada yang mustahil. Kita akan menjadi orang-orang yang tercengang-cengang, seperti yang tadi digambarkan oleh Rasul Paulus, bahwa akan ada masanya di mana murid-murid Tuhan Yesus atau para pengikut Tuhan Yesus melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Jadi sebagai orang percaya pada saat ini kita dikumpulkan kembali dengan tema jangan gentar melayani. Mungkin ini menjadi sebuah cara Tuhan untuk kembali kita memeriksa hati kita dan juga menilai apakah iman itu sudah terwujud dalam perbuatan. Sudah seberapa banyak Bapak Ibu persoalan-persoalan yang kita terima, apa yang kita lihat yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu kemudian kita tanggapi. Mungkinkah kita adalah orang-orang yang membiarkan karena kita berpikir percuma negur, percuma melakukan ini, percuma dan percuma, sehingga tidak ada perubahan. Kita menghalangi karya Tuhan. Kita diajak pada minggu kali ini, mari responi semua panggilan yang Tuhan beri. Hal-hal yang mungkin kita tahu bisa kita lakukan, segera kita kerjakan. Tapi kalau kita rasakan ini rasanya sulit kita kerjakan, seperti mustahil kita kerjakan, tetaplah lakukan dan saksikanlah bagaimana karya Tuhan akan membuat engkau terkagum-kagum. Karena apa yang kita kerjakan kecil rasanya, Tuhan bisa jadikan itu sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan Tuhan yang suka nyuruh-nyuruh seperti bos yang nunggu hasil duduk manis di mejanya. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus sangat memperhatikan kebutuhan muridnya. Kalau muridnya ada dalam keadaan terancam sedemikian rupa, dikatakan pada waktu itu ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita merasakan kasih Yesus. Kenapa? Karena pada waktu itu, waktu Yesus berjalan itu bukan di siang bolong atau waktu orang beraktivitas. Yesus menghampiri para murid yang tengah ketakutan dalam gelora lautan itu di tengah malam, yang membuat mereka melihat itu hantu. Artinya dalam situasi yang sangat membutuhkan, Yesus tidak pernah akan membiarkan kita menjalani seorang diri. Dia tidak akan hanya memandang kita, melihat apakah iman kita kuat. Tapi pada waktu kita memang butuh pertolongan, dia akan datang menghampiri. Apapun yang akan menghalangi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus jalan di atas air pada waktu itu. Tahu kita bahwa pada waktu itu Yesus memang Tuhan, tapi belum waktunya dia menyatakan keberadaan dirinya. Tapi demi para murid yang tengah ketakutan itu yang saya bayangkan, Yesus melakukan itu semua agar muridnya merasa aman. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini ketika kita punya persoalan, saya tahu kegentaran, ketakutan mungkin juga kita alami. Karena waktu itulah
kita diajak menyadari memang kita ini makhluk yang sebenarnya tidak kuat, tidak mampu mempertahankan diri kita sendiri. Kita selalu membutuhkan Tuhan. Dan sungguh luar biasa, Tuhan yang kita butuhkan itu bukan Tuhan yang jual mahal. Tuhan yang kita butuhkan adalah Tuhan yang akan datang segera pada waktunya. Karena Dia tahu apa yang perlu bagi kita. Gak selalu Tuhan itu langsung membantu. Karena seperti saya punya anak, kalau saya terus ngebantuin, dia gak bisa untuk mengerjakan bagian dia. Jadi ada waktunya Tuhan memang membiarkan kita struggling, mengalami kesusahan-kesusahan, tetapi di balik kesusahan-kesusahan itu bertumbuh kebaikan-kebaikan dalam diri kita, bertambah hal-hal baik di dalam diri kita. Tapi ketika waktu-waktu sangat genting, waktu-waktu yang sangat sulit, percayalah, engkau akan menyaksikan Dia datang. Dengan caranya, Dia datang meneguhkan imanmu bahwa tidak perlu takut. Jangan takut, ini aku. Jangan takut menjalani kehidupan ini, ada Tuhan beserta. Oleh karena itu, mari tetap melangkah. Mari kita ubah dunia untuk menjadi seperti apa yang kita impikan, yaitu hadirnya kerajaan sorga yang membawa sukacita bukan hanya untuk kita orang percaya, tapi pasti untuk semua orang, sebab Tuhan datang bagi semua manusia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, hamba-hambanya yang mau bekerja dengan giat, tanpa takut, dengan iman yang teguh. Amin. Kita bersatu tuh. Umat berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Daus, dari anak Maria, yang menderita sengsara, hidup Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Warta keanggotaan. Pengkinian data jemaat. Dalam rangka pemutahiran database anggota jemaat dan simpatisan secara digital, Majelis Jemaat GKI Sunda Kelapa akan membuka meja pengisian data di depan ruang kebaktian setelah kebaktian umum. Mohon partisipasi seluruh anggota dan juga simpatisan untuk dapat menginformasikan data-data terbarunya seperti alamat, nomor telepon, pendidikan, pekerjaan, dan foto diri terbaru. Database keanggotaan ini sangat diperlukan untuk memetakan profil GKI Sunda Kelapa, sehingga berguna untuk menunjang pengembangan pelayanan GKI Sunda Kelapa di masa yang akan mendatang. Pemutahiran database ini dilakukan secara digital melalui aplikasi khusus yang dikelola dengan akses yang sangat terbatas dan security level yang sangat dijaga demi menghindari penyalahgunaan data. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Pengumuman yang kedua, telah diselenggarakan pemberkatan nikah antara Pandu Bayu Prawiro, putra kedua Bapak Yohanes Sudarsono dan Ibu Nurhayati, dengan Amelia Kristi Priscilia, putri Bapak Sudarma Daud almarhum dan Ibu Wi Yulianawati, pada Sabtu 27 Juli 2024 di Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Majelis dan Jemaat GKI Sunda Kelapa mengucapkan selamat berbahagia dan Tuhan memberkati keluarga yang baru. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur atas semua pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan anugerah menjadi orang yang Tuhan pilih menjadi bagian dalam karya keselamatan yang Engkau tengah selenggarakan. Oleh karena itu, biarlah kiranya dengan ungkapan syukur yang ada, kami dapat mendedikasikan diri kami lewat kata dan perbuatan kami untuk sepenuhnya menjadi bagian pekerjaan Tuhan. Kami rindu lewat kehidupan kami, lewat keberadaan pribadi kami, ada banyak orang yang terberkati. Karena itu biarlah kiranya Engkau senantiasa terus menolong kami hingga kami dapat menguasai diri, dan biarlah lebih daripada itu kuasa Roh Kudus mengalir melalui keberadaan diri kami. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya pulihkanlah keluarga kami yang mungkin pada saat ini tengah ada dalam persoalan. Kami sungguh rindu keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia. Dan karena itu biarlah kiranya persoalan apapun besar ataupun kecil, Tuhan mampukan kami untuk dapat menjalin kasih, bertumbuh dalam cinta, hingga pengampunan dan penerimaan serta mengupayakan yang terbaik dapat terwujud di tengah keluarga. Kami rindu anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam rumah tangga menjadi anak-anak terang yang senantiasa semakin hari semakin bertumbuh, menjadi besar, menyukakan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu tolonglah mereka juga yang muda ini untuk dapat menjalani masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa pemudanya dengan baik. Kami tahu ada banyak sekali tantangan dan rintangan, bahkan pencobaan-pencobaan yang akan mereka alami. Karena itu bentengilah mereka Tuhan dengan kasih karunia-Mu. Biarlah kiranya hikmat yang berasal daripada Tuhan menolong anak-anak kami bertumbuh sedemikian rupa dalam pengenalan akan kebenaran firman, hingga hidup mereka terselamatkan. Dan ketika mereka ada dalam pergaulan yang buruk, Tuhan juga yang turut campur agar mereka tidak terkontaminasi, tetapi lebih daripada itu biarlah mereka tetap mampu menjadi pribadi yang baik, yang bersinar di tengah relasi yang ada, hingga bahkan menjadi saluran berkat bagi orang banyak. Tuhan, kami hendak membawa di dalam doa keberadaan juga keluarga kami yang pada saat ini tengah bergumul, atau bahkan diri kami yang tengah bergumul dengan sakit. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam pergumulan kami. Oleh karena itu biarlah kami yang tengah sakit ini membutuhkan pertolongan Tuhan ini dapat melihat tangan Tuhan yang bekerja, bagaimana Tuhan senantiasa memakai semua upaya dan cara untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu yang memulihkan. Tetapi lebih daripada itu biarlah sukacita, pengharapan tetap tinggal di dalam diri kami, hingga pergumulan yang Tuhan perkenankan kami alami, bahkan ini menjadi satu momen di mana kami menjadi bertumbuh semakin baik, mengalami berkat Tuhan, dan ketika kepulihan itu terjadi, kami menjadi pribadi yang lebih bersukacita lagi. Oleh karena itu pada saat ini kami membawa Saudara Renald, Bapak Ahok, Bapak Timotius, Ibu Metlin, Ibu Mulyati, dan Saudari Dian. Bila Engkau menolong hingga mereka senantiasa mengalami pemulihan, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga teringat keberadaan saudara kami yang berulang tahun. Kami membawa Saudari Novita dan juga Bapak Li Simwo. Biarlah kiranya Tuhan menolong hingga mereka dapat merayakan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan berbagi kebaikan, menjadi saluran berkat dan sukacita kiranya terus melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga membawa di dalam doa keberadaan anak-anak, remaja dan pemuda yang tengah mempersiapkan camp
remaja pemuda pada bulan September 2024 ini. Biarlah kiranya Engkau menolong hingga mereka belajar untuk menyiapkan satu pelayanan yang di dalamnya Tuhan akan memakai mereka menjadi saluran berkat yang lebih lagi. Biarlah kiranya anak-anak kami belajar untuk bertanggung jawab hingga mereka dapat menjadi pribadi yang semakin tangguh dan berkualitas. Kami juga membawa keberadaan panitia bulan keluarga dalam persiapan bulan keluarga di Oktober 2024 nanti. Biarlah kiranya momen ini menjadi momen yang membuat semua keluarga-keluarga Kristiani, keluarga-keluarga kami dipulihkan dan semakin mengalami berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, kami juga membawa di dalam doa keberadaan Majelis Jemaat GKI Sunda Kelapa secara khusus bersama dengan aktivis dan semua jemaat. Biarlah kiranya kami terus berkesehatian sedemikian rupa. Setiap pergumulan dan persoalan yang kami alami, entah itu lewat pembangunan atau lewat upaya membangun pribadi, Tuhan yang turut campur. Biarlah setiap pekerjaan pelayanan yang terjadi di tempat ini, Tuhan curahkan berkat-Mu hingga nyata karya Tuhan bagi banyak orang. Hingga biarlah gereja GKI Sunda Kelapa ini menjadi saluran berkat, pertama-tama bagi masyarakat yang ada di sekitar kami, dan juga bagi banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan pelayanan yang ada. Kami juga Tuhan mengingat keberadaan bangsa dan negara kami dengan semua pergumulan yang ada. Tuhan kiranya turut campur, karena kami rindu Indonesia semakin baik. Kami rindu bahkan dunia ini semakin baik. Ketika ada persoalan, peperangan, ada kejahatan, kami undang Tuhan turut campur, dan pakailah kami yang tengah berdoa ini menjadi bagian pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kebaikan dan kemuliaan-Mu. Dan untuk doa yang tidak sempurna ini Tuhan, kami hantarkan bersama-sama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan dengan didasari firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 pasal 9 yang berbunyi, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan." Umat Tuhan, melalui ayat ini kita diingatkan bahwa Tuhanlah sang sumber berkat kita. Ia senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya bagi setiap kita. Maka marilah kita menyatakan syukur kita dengan persembahan terbaik, seraya terus percaya bahwa Ia akan senantiasa mencukupkan kebutuhan kita, karena seperti air hujan yang tidak terhitung jumlahnya, demikianlah berkat Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Diberi pada
Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersuka cita di pagi hari ini, di saat kami boleh berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu, dan juga kami membawa berkat-berkat terbaik-Mu untuk kami kembalikan kepada Engkau. Ya Tuhan Yesus, biarlah saat ini segala berkat yang kami bawa boleh Engkau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu, dan biarlah segala sesuatunya boleh dikelola dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan, rasa syukur, dan juga penuh kejujuran. Ya Tuhan, terlebih lagi ajar kami untuk boleh memberikan persembahan terbaik kami, yaitu kehidupan kami, waktu kami, talenta kami, sehingga kami boleh terus memberikan segalanya bagi perlebaran kerajaan-Mu melalui pelayanan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan menerima persembahan pada saat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Umat Tuhan, kini marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan terus mengingat terang kasih Tuhan yang telah memilih, membaharui, dan memperlengkapi kita menjadi pelayan Tuhan. Janganlah gentar melayani Tuhan dan sesama, sebab ketika Tuhan memanggil kita, percayalah bahwa Dia juga akan memampukan kita untuk terus memancarkan kemuliaan-Nya melalui pelayanan-pelayanan kita. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Syukur kepada Allah, kini dan selamanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Umat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Umat sekalian, ibadah pada hari ini sudah selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian diundang kembali untuk mengikuti ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.